udah bahas tanda-tanda kekerasan seksual anak ya Bu ya. Gimana nih kalau tetangga ini atau bahkan saudaranya tuh ada tanda-tanda kekerasan seksual, apa yang mesti kita lakukan? Lapor polisi. Lapor polisi, Pak RT. lapor Pak RT, terus lapor polisi lalu Pak RT gitu ya. Terus Pak RT-nya mau ngapain ini? Oke. Jadi benar ya, kita lapor dulu. Jadi nggak perlu takut nih, nggak perlu panik. Nah, kita lihat nih di perikatnya, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala kekerasan seksual tadi ya. Oke, Mbak Desi, gimana nih nomor 1 apa nih? Tidak panik, tidak marah. Tidak panik, tidak marah, kalem gitu ya, Santai. Padahal ya cemas sih Tapi anaknya ya. kekerasan seksual sih ya. Tapi kita harus meredam dulu, nggak panik, nggak marah. Yang kedua gimana Bu Sam? Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Jadi dengan nggak panik itu tadi kita rangkul anak kita dulu, didem-dem dulu. Pertama tadi kita ngedem diri dulu ya dengan nggak panik, terus kita ngedem anak kita. Oke, lanjut. Mbak Desi. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Kita jadikan diri kita benteng. Tenang, nggak eneng sing nyakiti. Eneng ibu di sini. Biasanya wes menang, aku tak jebere kayak kan gitu biasanya kalau ada yang nyakiti gitu ya. Ngedem-ngedemi. Oke, lanjut. Gimana Bu Desi? Jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Gitu ya, jadi dengerin mau cerita apa lagi. Boleh Siti Jaria, Baria. Minta pertolongan ahli lembaga layanan. Tadi ya lapor Pak RT itu kalau memang benar-benar parah gitu ya. Dan terakhir laporkan ke polisi. Jadi itu pilihan terakhir ya untuk laporkan ke polisi. Kalau memang benar-benar parah itu kekerasan seksualnya. Jadi di sini intinya yang paling banyak tadi orang tua yang mendampingi anaknya, kayak tadi meluk erat, terus kita harus benar-benar welcome anaknya. Yang jelas kita harus paham dulu gejala-gejala itu. Kalau memang iya kita deketin anaknya, jangan sampai anak udah ada gejala-gejalanya kita biarin aja. Tambah jadi nanti anaknya, tambah frustasi, tambah depresi kan gitu. Tapi kalau kita ada, kita hadir, insya Allah aman gitu ya. Insya Allah anak itu mau terbuka sama kita. Nih ada hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Jadi ada kiat-kiatnya, ada kisi-kisinya nih. Yang pertama, ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif kayak mulut, leher, dada, daerah selangkangan dan pantat. Untuk anak perempuan hati-hati kalau di sekolah di jabel-jabel itu kan ya. Itu ajarkan, nggak boleh nggak boleh dicium apa dicolek-colek gitu, jangan gitu. Terus yang kedua, ajarkan untuk berani mengatakan tidak, jangan, atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Saya punya anak gadis, anak laki-laki juga ya, karena banyak pedofil berkeliaran di luar sana ya kan ya, kelihatannya ganteng maco gitu ya, nggak taunya malah ngumpulin anak-anak laki-laki ya. Sodomi itu kan ya. Itu benar-benar bahaya. Itu nggak hanya di TV ya, kejadian nyata pun ada di sekolahan, itu banyak seperti itu. Bahkan biasanya ini kakak kelas ke adik kelas yang seperti itu, tapi kan anak-anak nggak berani cerita. Nah tadi itu kita harus paham gejala-gejalanya apa gitu kan ya. Kita harus ngerti ini kok ada perubahan. Deketin, kita rangkul, jangan marah-marah, kamu ngapa, diam aja, enggak, kamu ngapa nak. Tadi ya jangan panik pokoknya. Oke. Pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah aman. Anak sekolah lewat sana aman. Nah kamu jangan lewat yang papringan, nanti bahaya. Biasanya gitu sih, ikut teman-temennya gitu kan, lewat
lewatnya jalan pintas aja nih, ini aja yang sepi. Enggak, kamu lewat jalan umum, kamu nggak boleh lewat yang sana ya, lewat sana itu bahaya, nggak banyak orang gitu. Kita harus jelaskan semua itu. Jadi jangan hanya jangan tapi nggak dikasih tahu nih apa penyebab jangannya. Kadang-kadang kan ibu itu gitu ya, itu nggak boleh tapi nggak dikasih tahu alasannya, nggak boleh. Sekarang kalau ngomongin nih jangan lewat sana nanti ada culik. Disoleh gitu ya. Ya kan kalau anak kecil takutnya kayak gitu. Iya bener. Tapi jangan ditakut-takutin, jangan lewat sana ada polisi nanti kamu tangkap, nggak boleh. Nah, ya paling ngomongnya Boleh. kayak gitu, kan ada culik kan mereka biar takutan kalau ada culik. Bener. Kamu jangan lewat sana nanti di badai karung ya. Gitu kan. Ketemu ibu. Oke, lanjut. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internetan. Orang tua ada, dia YouTubean, kita ada. Jangan sampai nanti video-video yang nggak semestinya ditonton sama anak-anak. Gitu. Bahkan anak sampai di ini yang perlu kita awasi, yang udah maksudnya udah balik ya 17 tahun juga tetap kita awasin, jangan sampai menyimpang juga nanti. Mentang-mentang udah dewasa lah udah terserah gitu, jangan juga, tetap kita awasi. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Kamu tak kasih permen ikut ya. Nah itu tuh yang sering dulu ya. Sekarang kamu mau kuota nggak, ikut ya om. Gitu ya, berangkat gitu. Kalau dulu permen ya, kalau sekarang kuota, mau kuota berapa giga kan gitu. Ngeri juga ini. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Tadi itu ya. Jadi jangan mau kalau dikasih ini, ya mau kasih itu. Ibu-ibunya juga, Bu, jangan mau dikasih duit gitu, nanti diprotein malahan yang lain ya. Hipnotis sih sekarang ya, banyak ya. Jadi benar-benar kita pastiin dulu nih, kenal nggak nih sama orang ini gitu. Pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Ibu-ibu, bapak-bapaknya nih, hati-hati. Nah, kalau kita kan memang perlu ya untuk saling komunikasi antara suami sama istri ya, tapi hati-hati, ada anak apa enggak. Nah, jangan mentah-mentah rumahku sendiri. Loh, ini penonton ini, penontonnya ini perlu diwaspadai. Bisa jadi karena terlalu vulgarnya orang tua, anak jadi ibu aja biasa kayak gitu. Ibunya cipika-cipiki sama ayahnya wajar, tapi menurut anak nanti dia cipika-cipiki sama teman-temannya. Nggak boleh itu, kayak tadi yang pertama kan daerah sensitif. Nah, berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Kudu apa nomor HP rumah gitu. Punya HP, kita harus punya nomor anak. Jangan sampai ini biasanya anak yang udah remaja minta ganti nomor kan. Iya. Aduh, bingung nomornya sing endi. Udah maghrib gak pulang-pulang. Nah ini jadi anak ini harus bener-bener satu aja nomornya, ibu dikasih gitu. Bisa standby HP-nya. Dengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Jadi anak kok cerita sama kita. Ada nggak di sini anak yang cerita curhat gitu? Bu, aku putus pacar gitu. Curhat ya gitu, Bu. Iya. Curhat ya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti kejadian apa yang dialami oleh anak. Oke, Bu? Oke, sampai di situ. Itu aja. Jadi tentang sikap dan perilaku kita ketika kita melihat gejala-gejala kekerasan seksual, kita nggak perlu panik ya, Bu ya. Oke.